Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Samsuri. Saya dari kelas R1D dengan nomor NPM 202043500384. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Marilah sejenak kita merenungkan dan bersyukur atas apa yang kita dapatkan saat ini, di mana kita diberikan hidayah dan karunia Allah yang luar biasa. Pada kali ini saya akan membawakan tema tentang ciri-ciri orang bertakwa. Takwa merupakan derajat keimanan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan sebagai berikut. Takwa adalah melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan memenuhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa mempunyai ciri-ciri sebagaimana di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, Alif lam mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang berfirman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dan Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Dari mana adanya keraguan dan keasingan? Petunjuk dan keyakinannya tersimpan di dalamnya, dan tampak jelas bahwa mereka yang meragukannya tidak mampu membuat seperti itu. Dari sisi mana keraguan itu? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Untuk siapakah kitab itu menjadi petunjuk, cahaya, pemandu, penasihat, dan pemberi penjelasan? Jawabannya, bagi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan dalam hati itulah yang menjadikan mereka layak mendapatkan manfaat dari kitab Al-Quran itu. Oleh karena itu, orang yang benar ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran harus dengan hati yang tulus dan murni, sehingga terbukalah rahasia dan cahaya Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Lalu Ubay menjawab sambil bertanya, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri? Umar menjawab, pernah. Ubay bertanya lagi, apakah pegerangan yang engkau lakukan? Umar menjawab, aku berhati-hati dan berupaya menghindarinya. Ubay berkata, itulah takwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka.
dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat di atas menerangkan bahwa ciri-ciri orang bertakwa yaitu: yang pertama, orang yang beriman kepada hal-hal gaib seperti adanya Allah, malaikat, surga, neraka, dan hari kiamat. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat, artinya mengerjakan sholat dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Nomor tiga, orang yang berinfak dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah, baik berupa material maupun rezeki non-material. Yang keempat, orang yang beriman kepada kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beriman kepada kebenaran kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kelima, orang yang beriman kepada adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Semua isi Al-Quran adalah benar dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa merupakan gabungan atau wujud manifestasi dari iman dan Islam. Iman merupakan pengakuan lisan dari hati, sedangkan Islam adalah realisasi dan pengakuan itu. Maka takwa merupakan gabungan antara keduanya. Takwa adalah derajat tertinggi yang harus dicapai oleh seorang muslim, karena takwa adalah jalan yang dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita dapat meraih keberkahan dengan iman dan takwa tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian, kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.